warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmi dengan NIM 120103247889 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 1G dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pembimbing Bapak Damsir SPDI MPDI. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mandiri saya tentang masyarakat madani. Definisi masyarakat madani menurut para ahli yang pertama, menurut Syamsuddin Haris, ia mengatakan suatu lingkup sosial yang berada di luar pengaruh negara dan model yang tersusun dari lingkungan masyarakat paling akrab seperti keluarga, gerakan masyarakat, asosiasi sukarela, dan lainnya. Yang kedua, menurut Dewan Raharjo, ia mengatakan suatu proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama berdasarkan suatu pedoman hidup untuk menciptakan persatuan dan integritas sosial. Masyarakat madani atau civil society artinya suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan sebagai lembaga sosial. Jadi, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasa teknologi yang beradab, iman, dan ilmu. Masyarakat madani dalam konsep Islam yaitu masyarakat madani mengacu pada penciptaan peradaban yang berasal dari kata al-din yang umumnya diterjemahkan sebagai agama, berkaitan dengan makna at-tamuddun atau peradaban. Di Mekah, Rasulullah memulai dakwah dengan langkah-langkah strategi atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merubah masyarakat secara diam-diam dengan konsepnya yang spesifik, training, dan pendekatan perorangan. Di Madinah, proses pembangunan masyarakat Rasulullah diawali dengan penanaman pemahaman tauhid. Ciri-ciri masyarakat madani yang pertama, menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum. Maksudnya ialah yang ditopang dengan iman, ilmu, dan teknologi, di mana masyarakat madani hidup berdasarkan aturan yang berlaku. Yang kedua, memiliki peradaban yang tinggi. Masyarakat madani telah membuktikan bahwa mereka merupakan manusia yang memiliki peradaban, yaitu beradab atau bertata krama. Yang ketiga, mengedepankan kesederajatan dan transparansi. Masyarakat madani menganggap bahwa status mereka sama, baik pria atau perempuan. Transparan atau keterbukaan berarti mereka menjalankan hidupnya harus dengan sikap jujur dan tidak perlu ada yang ditutupi, sehingga mereka saling percaya. Hal ini menunjukkan masyarakat madani terdapat nuansa demokratis, di mana demokratisasi dapat diwujudkan dengan adanya fungsi lembaga swadaya masyarakat, pers yang bebas, supremasi hukum, partai politik, perguruan tinggi, dan toleransi. Yang keempat, ruang publik yang bebas merupakan wilayah yang mungkin masyarakat sebagai warga negara untuk memiliki hak dan kewajiban warga negara melalui akses penuh terhadap kegiatan politik. Yang kelima, supremasi hukum diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam hukum, memiliki arti bahwa terdapat jaminan terciptanya keadilan yang bisa dicapai bila menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Yang keenam, keadilan sosial merupakan suatu keseimbangan dan pembagian yang proporsional atau sesuai antara hak dan kewajiban antara warga dan negara yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Yang ketujuh, partisipasi sosial. Berpartisipasi dalam lingkungan sosial merupakan salah satu cara untuk menjalin hubungan dan kerjasama antar individu maupun kelompok untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Faktor pendorong yang mempengaruhi masyarakat madani yang pertama, adanya penguasa politik yang mendominasi masyarakat. Yang kedua, adanya perbandingan kemampuan antara penguasa dan masyarakat. Yang ketiga, adanya usaha yang membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik. Faktor penghambat yang mempengaruhi masyarakat madani yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Yang kedua, masih rendahnya kualitas pendidikan politik masyarakat. Yang ketiga, kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter. Yang keempat, tingginya angkatan kerja yang belum terserap. Yang kelima, PHK dalam jumlah besar.
Pilar-pilar masyarakat madani yang pertama, lembaga swadaya masyarakat adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas utamanya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Yang kedua, pers berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari sosial kontrol yang dapat menganalisis serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya. Yang ketiga, supremasi hukum. Yang keempat, perguruan tinggi memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kelima, partai politik dapat menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara sehingga partai politik menjadi persyaratan bagi tegaknya masyarakat madani. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.